warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi mengenai subbarisan dan teorema Bolzano-Weierstrass. Kita belajar definisi. Diberikan X adalah Xn, di mana Xn adalah barisan bilangan real, dan diberikan lagi N1 yang kurang dari N2, yang kurang dari N3, hingga kurang dari NK, dan seterusnya sebagai barisan bilangan asli naik. Nah, kemudian barisan X transpose adalah X, NX dengan XN1, XN2, hingga XNK, dan seterusnya. Disebut barisan bagian atas subbarisan atau subsequence dari X. Misalkan kita ada X 1/1, 1/2, 1/3, dan seterusnya. Kemudian dipilih hasil indeks barisan bagiannya adalah X transpose sama dengan 1/2, 1/4, 1/6, dan seterusnya hingga 1/2K adalah N1-nya 2, N2-nya 4, dan NK-nya adalah 2K. Kita lanjut. Contoh lain, barisan bilangan yang lain pada X sama dengan 1/n adalah sebagai berikut. 1/1, 1/3, 1/5, hingga 1/2K-1. Ada lagi, barisan lain adalah 1/2 faktorial, 1/4 faktorial, 1/6 faktorial, hingga 1/2K faktorial. Nah, contoh lain yang bukan merupakan barisan bagian dari X sama dengan 1/n adalah 1/2, 1/1, 1/4, 1/3, 1/6, 1/5. Karena di situ tidak sesuai dengan 1/n atau dia acak-acakan. Nah, ekor suatu barisan kita dapat lihat di 3.1.8 merupakan tipe khusus dari barisan bagian. Bahkan, M ekor sesuai dengan indeks barisan, yang mana N1 adalah M plus minus 1, N2 adalah M plus minus 2, hingga NK adalah M plus minus K1, tetapi jelas, tidak setiap bagian dari barisan yang diberikan membutuhkan ekor barisan. Nah, barisan bagian yang merupakan barisan konvergen juga konvergen pada limit yang sama, seperti yang akan ditunjukkan sekarang. 2. Jika barisan bilangan real X sama dengan Xn konvergen ke suatu bilangan real X, maka sembarang subbarisan dari X konvergen ke X. Buktinya, X sama dengan Xn merupakan konvergen, sehingga untuk sembarang epsilon lebih dari 0 akan terdapat K epsilon elemen N. Sedemikian sehingga untuk N lebih dari K epsilon, maka mutlak Xn min X sama dengan XR1, XR2, XR3 sampai dengan XRn merupakan subbarisan dari X, sehingga R1 lebih kecil dari R2 lebih kecil hingga Rn merupakan barisan bilangan asli yang monoton naik dengan induksi matematika yang dapat ditunjukkan bahwa Rn lebih dari sama dengan N untuk semua N elemen N, dan N lebih dari sama dengan K epsilon, sehingga dapat ditunjukkan Rn lebih dari sama dengan N lebih dari sama dengan K epsilon, sehingga mutlak XRn min X lebih kecil dari epsilon. Selanjutnya ada contoh, yaitu limit B pangkat N sama dengan 0 jika B lebih besar dari 0 lebih kecil dari 1. Langsung kita buktikan. Pertama, kita misalkan
B lebih besar dari 0 lebih kecil dari 1, dan akan dibuktikan limit B pangkat N sama dengan 0. Jika diketahui B lebih besar dari 0 lebih kecil dari 1, kemudian Xn plus 1 sama dengan B pangkat N plus 1 yang lebih kecil dari B pangkat N sama dengan Xn, maka barisan Xn ini salah ya teman-teman. Harusnya ini barisan Xn, bukan barisan X pangkat N. Jadi maka barisan Xn adalah barisan yang menurun. Sifat tersebut juga berlaku untuk Xn lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 1. Selain itu, mengikuti dari teorema kekonvergenan monoton 3.3.2 yang berbunyi, urutan monoton bilangan real adalah konvergen jika dan hanya jika dibatasi poin A, jika X sama dengan Xn adalah urutan peningkatan yang dibatasi, maka limit Xn adalah sub Xn sama dengan N himpunan bilangan asli. Dan poin B, jika Y sama dengan Yn adalah urutan menurun terikat, maka limit Yn sama dengan inf Yn sama dengan N himpunan bilangan asli. Karena kita ketahui bila barisan Xn ini adalah barisan yang menurun, maka kita menggunakan teorema kekonvergenan monoton yang poin B. Dan dapat kita peroleh bahwa barisan tersebut merupakan barisan yang konvergen. Dari teorema kekonvergenan monoton tersebut, kita dapatkan X sama dengan limit Xn. Karena X2n adalah barisan bagian dari Xn, diikuti dari teorema 3.4.2 yang berbunyi, jika barisan bilangan real X sama dengan Xn konvergen ke suatu bilangan real X, maka sembarang sub barisan dari X konvergen ke X. Jadi kita mendapatkan X sama dengan limit X2n. Karena X2n ini adalah merupakan sub barisan dari Xn itu sendiri. Selain itu, diikuti dari pasangan X2n sama dengan B pangkat 2n sama dengan B pangkat N pangkat 2 sama dengan Xn pangkat 2 dan teorema 3.2.2 yang berbunyi, jika X sama dengan Xn konvergen, maka X sama dengan Xn terbatas. Jadi karena X2n sama dengan Xn pangkat 2 ini konvergen, maka X2n sama dengan Xn pangkat 2 ini juga terbatas. Dan kita dapatkan X sama dengan limit X2n sama dengan limit Xn pangkat 2 sama dengan X pangkat 2. Oleh karena itu, kita harus memilih X sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Karena barisan Xn adalah barisan menurun dan terbatas. Pada B lebih kecil dari 1, kita dapat menyimpulkan bahwa X-nya sama dengan 0. Maka terbukti bahwa limit B pangkat N sama dengan 0 jika B-nya lebih besar dari 0 lebih kecil dari 1. Selanjutnya akan dibahas teorema 3.4.4. Misalkan X besar sama dengan X kecil n sebagai barisan bilangan real, maka pernyataan-pernyataan berikut ini ekuivalen. Pernyataan pertama, barisan X besar sama dengan X kecil n tidak konvergen ke X kecil yang merupakan elemen bilangan real. Pernyataan kedua, ada epsilon 0 lebih besar dari 0 sedemikian hingga untuk sembarang K yang merupakan elemen bilangan asli terdapat NK yang merupakan elemen bilangan asli sedemikian hingga NK lebih besar dari sama dengan K dan harga mutlak X kecil NK min X kecil lebih besar dari sama dengan epsilon 0. Dan pernyataan ketiga, ada epsilon 0 lebih besar dari 0 dan suatu barisan bagian X besar aksen sama dengan X kecil NK dari X besar sedemikian hingga harga mutlak X kecil NK min X kecil lebih besar dari sama dengan epsilon 0 untuk setiap K yang merupakan elemen bilangan asli. Pembuktian dari teorema 3.4.4. Untuk pernyataan 1 ke pernyataan 2. Jika X kecil n tidak konvergen ke X kecil, maka untuk suatu epsilon 0 lebih besar dari 0 tidak mungkin ditemukan bilangan asli K, di mana K merupakan anggota bilangan asli atau merupakan elemen bilangan asli. Sedemikian hingga untuk setiap n lebih besar sama dengan K pada kondisi Xn berlaku harga mutlak X
xn min x lebih besar dari sama dengan epsilon 0. Akibatnya tidak benar bahwa setiap k yang merupakan elemen bilangan asli, n lebih besar dari sama dengan k memenuhi harga mutlak xn min x lebih besar dari sama dengan epsilon 0. Dengan kata lain, untuk setiap k yang merupakan elemen bilangan asli, terdapat bilangan asli nk lebih besar dari sama dengan k, sedemikian hingga harga mutlak xnk min x lebih besar dari sama dengan epsilon 0. Untuk pernyataan kedua ke pernyataan ketiga, diberikan epsilon 0 lebih besar dari 0 sehingga memenuhi pernyataan kedua, dan diberikan n1 merupakan elemen bilangan asli sedemikian hingga n lebih besar dari sama dengan 1 dan harga mutlak xn1 min x lebih besar dari sama dengan epsilon 0. Selanjutnya diberikan n2 yang merupakan elemen bilangan asli sedemikian hingga n2 lebih besar dari n1 dan harga mutlak xn2 min x lebih besar dari sama dengan epsilon 0. Selanjutnya diberikan n3 yang merupakan elemen bilangan asli sedemikian hingga n3 lebih besar dari n2 dan harga mutlak xn3 min x lebih besar dari sama dengan epsilon 0. Demikian seterusnya sehingga diperoleh suatu barisan bagian x aksen sama dengan xnk dari x besar sehingga berlaku harga mutlak xnk min x lebih besar dari sama dengan epsilon 0 untuk setiap k yang merupakan elemen bilangan asli. Lanjut pembuktian teorema 3.4.4, yaitu dari pernyataan ketiga ke pernyataan pertama. Misalkan x besar sama dengan x kecil n mempunyai barisan bagian x besar aksen sama dengan x kecil nk yang memenuhi sifat pernyataan ketiga. Maka x besar tidak konvergen ke x kecil sebab jika konvergen ke x kecil, maka x besar aksen sama dengan x kecil nk juga konvergen ke x kecil. Karena dari teorema 3.4.2, barisan bagian x besar aksen juga konvergen ke x kecil. Hal ini tidak mungkin sebab x besar aksen sama dengan x kecil nk tidak berada dalam lingkungan V epsilon 0 x kecil. Terima kasih. Pada bagian 3.4.5 akan menjelaskan kriteria divergen. Definisinya adalah jika barisan bilangan x sama dengan xn memenuhi salah satu dari sifat berikut, maka barisan x tersebut adalah divergen. Yang pertama, apabila x mempunyai dua barisan bagian konvergen, x turunan pertama sama dengan xnk dan x turunan kedua sama dengan xrk, dengan limit keduanya tidak sama. Yang kedua, apabila x tidak terbatas. Contoh soal 346. Yang pertama, tunjukkan bahwa barisan x sama dengan min 1 pangkat n adalah divergen. Dapat kita ketahui bahwa subbarisan x aksen sama dengan min 1 pangkat 2 n sama dengan 1,1 dan seterusnya adalah konvergen ke 1. Dan subbarisan x double aksen yaitu min 1 pangkat 2 n min 1 sama dengan min 1, min 1 dan seterusnya konvergen ke min 1. Maka dapat disimpulkan dari teorema 345 yang pertama bahwa x adalah divergen. Selanjutnya, contoh soal yang kedua, tunjukkan bahwa barisan 1,1/2, 3,1/4, dan seterusnya adalah divergen. Dapat kita ketahui bahwa barisan y sama dengan yn, di mana yn sama dengan n jika n ganjil, dan yn sama dengan 1/n jika n genap. Maka dapat kita lihat bahwa y tidak terbatas. Sehingga berdasarkan teorema 345 yang kedua, barisan tersebut adalah divergen. Kemudian yang ketiga,
Tunjukkan bahwa barisan S sama dengan sin N adalah divergen. Pertama, kita buat properti dasar dari fungsi sinus. Diketahui bahwa sin V per 6 sama dengan 1/2 sama dengan sin 5V per 6. Dan sin X lebih dari 1/2 untuk X pada interval I1 yaitu V per 6 hingga 5V per 6. Karena panjang dari I1 yaitu 2V per 3 lebih dari 2, maka ada setidaknya 2 bilangan asli di dalam I1. Kemudian kita misalkan N1 adalah bilangan pertama. Dengan cara yang sama, untuk setiap K elemen dari N, sin X lebih dari 1/2 untuk X pada interval IK seperti berikut. Karena panjang IK lebih dari 2, ada setidaknya 2 bilangan asli di dalam I1. Kita misalkan NK menjadi yang pertama. Subbarisan S aksen, yaitu sin NK dari S yang diperoleh dari cara ini, semua nilainya berada pada interval 1/2 hingga 1. Dengan cara yang sama, jika K elemen dari N dan JK adalah interval JK seperti berikut, maka dapat dilihat bahwa sin X kurang dari min 1/2 untuk setiap X elemen dari JK dan panjang JK lebih dari 2. Misalkan MK adalah bilangan asli pertama di JK. Kemudian barisan X double aksen sama dengan sin MK dari S memiliki semua nilai yang terletak pada interval min 1 hingga min 1/2. Diberikan setiap bilangan asli C, dapat dilihat bahwa setidaknya satu dari subbarisan S aksen dan S double aksen berada seluruhnya di luar setengah lingkungan dari C. Oleh karena itu, C bukanlah limit dari S. Karena C elemen dari R berubah-ubah, maka kita dapat menyimpulkan bahwa S adalah divergen. Latihan 1. Misalkan setiap deret X sama dengan Xn memiliki deret yang konvergen ke 0. Tunjukkan bahwa limit X sama dengan 0. Solusinya, misalkan X sama dengan Xn sedemikian rupa sehingga setiap urutan X memiliki urutan yang konvergen ke 0. Asumsikan sebaliknya, bahwa limit X tidak sama dengan 0. Menurut definisi, ini berarti ada epsilon 0 lebih dari 0. Sehingga untuk setiap N lebih dari 0, ada NK lebih dari N. Sehingga benar bahwa mutlak XNK kurang dari 0 sama dengan mutlak XNK lebih dari sama dengan epsilon 0. Kita misalkan Y1 sama dengan XNK. Kita tahu bahwa ada NK plus 1 lebih dari NK. Sehingga mutlak XNK plus 1 kurang 0 sama dengan mutlak XNK plus 1 lebih dari sama dengan epsilon 0. Misalkan lagi Y2 sama dengan XNK plus 1. Dengan melanjutkan prosedur ini, dapat dibuat urutan YN yang merupakan lanjutan dari XN. Dari proses tersebut, kita dapat melihat bahwa mutlak YN lebih dari epsilon 0 lebih dari 0, yang berarti YN tidak konvergen ke 0, karena ini bertentangan terhadap pernyataan tentang deret X yang konvergen ke 0. Maka asumsi kita adalah salah. Oleh karena itu, limit X sama dengan 0. Latihan 2. Jika 0 kurang dari C kurang dari 1, maka lim C pangkat 1 per N sama dengan 1. Solusi, diketahui bahwa jika 0 kurang dari C kurang dari 1, maka C pangkat 1 per N kurang dari 1, dan C pangkat 1 per N kurang dari C pangkat 1 per N plus 1. Untuk semua N anggota bilangan asli, jadi Xn sama dengan C pangkat 1 per N, naik dan terbatas. Maka menurut teorema konvergensi monoton, bahwa X sama dengan lim Xn itu ada. Selanjutnya, X sama dengan limit X2N. Jika dan hanya jika lim C pangkat 1 per N sama dengan lim C pangkat 1 per 2N sama dengan lim C pangkat 1 per N tutup kurung pangkat setengah.
Jika dan hanya jika X sama dengan X kuadrat, X merupakan himpunan dari 0 dan 1. Karena X1 lebih dari 0 dan Xn plus 1 lebih dari Xn, untuk semua N anggota bilangan asli, maka X tidak sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Latihan 3. Tunjukkan bahwa barisan berikut divergen. Yang pertama, A, Xn sama dengan buka kurung 1 minus min 1 pangkat N plus 1 per N tutup kurung. Yang B, Yn sama dengan sin N pi per 4. Untuk solusi, seperti yang kita ketahui bahwa limit X 2N sama dengan limit buka kurung 1 dikurang 1 plus 1 per N tutup kurung sama dengan limit 1 per N sama dengan 0. Tetapi limit X 2N plus 1 sama dengan limit 1 plus 1 plus 1 per N sama dengan 2. Maka menurut kriteria divergen, barisan ini divergen. Selanjutnya, limit Y2N sama dengan limit sin NP per 2 sama dengan limit min 1 pangkat N. Artinya, tidak ada hal ini menunjukkan bahwa Yn divergen. Atau bisa disebutkan kontrapositif dengan 3.4.2 yang sebelumnya dijelaskan. Selanjutnya latihan 4. Misalkan Xn N pangkat 1 per N, di mana nilai N ini bilangan asli, kita buktikan bahwa Xn ini mendekati nilai 1. Solusinya yang pertama, itu kita perhatikan bahwa 1 per N ini sama dengan 1 per N plus 1 ditambah dengan 1 per N kali dengan N plus 1. Maka kita dapat nilai X N plus 1 ini akan kurang dari Xn. Xn plus 1 per Xn akan kurang dari 1. Maka N plus 1 pangkat 1 per N plus 1 per N pangkat 1 per N ini sama dengan N plus 1 pangkat 1 per N plus 1 per N plus 1 pangkat 1 per N plus 1 dikali dengan N pangkat N plus 1 kali 1 per N plus 1 ini akan kurang dari 1. Sedemikian sehingga kita peroleh nilai N plus 1 per N pangkat N ini sama dengan 1 plus 1 per N pangkat N, di mana nilai 1 plus 1 per N pangkat N ini kurang dari N. Selanjutnya, barisan 1 plus 1 per N pangkat N ini bersifat monoton naik yang konvergen ke E, di mana ini kurang dari 3, sehingga nilai Xn ini akan lebih besar dari X, di mana N ini lebih besar sama dengan dari 3. Oleh karena itu, nilai Xn-nya ini akan lebih besar sama dengan dari 1, di mana nilai N ini merupakan bilangan asli. Dan menurut teorema konvergensi monoton, maka nilai Xn ini adalah konvergen. Kemudian, X2n juga harus konvergen ke batas yang sama, dengan diketahui nilai limit X2n ini sama dengan limit 2n pangkat 1 per 2n sama dengan limit 2 pangkat 1 per 2n dikali dengan n pangkat 1 per 2n. Sama dengan kita dapat limit 1 kali n pangkat 1 per n dipangkatkan dengan setengah. Maka kita peroleh limit n pangkat 1 per n ini sama dengan limit n pangkat 1 per n dipangkatkan setengah, yaitu limit n pangkat 1 per n ini berada di rentang antara 0 sampai 1. Akan tetapi karena Xn yang sudah kita peroleh itu lebih besar sama dengan dari 1, di mana n ini adalah bilangan asli, oleh karena itu Xn ini terbukti mendekati ke 1. Lalu latihan 5, tetapkan konvergensi dan temukan batasan dari 1 plus 1 per n kuadrat dipangkatkan dengan n kuadrat. Solusinya itu menunjukkan bahwa En 1 plus 1 per n pangkat
n ini menjadi en mendekati e, dan ini hanya kelanjutan dari xn sama dengan 1 plus 1 per n pangkat n mendekati e, yang diberikan oleh xn kuadrat sama dengan an. Jadi itu juga konvergen dengan sebuah an mendekati nilai e. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.